Apa? Enggak, lu jahat banget kalau kayak gini, lu. Aku bingung kok Om, dalam situasi kayak gini Om bisa tenang banget sih Om. Apa? Kayaknya Om tenang banget untuk situasi kayak gini. Karena Aku balas, sumpah aku balas. Menangis konon, jangan tak tahu malu. Menikah 1 sen tidak keluar uang, malah harta anakku kau kikis sampai habis. Kemudian kau seksa pula anak aku. Pokoknya selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda cerita tadi bilang ke saya, dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Kata Veni itu selalu ada masalah, setiap minta gini, deng gitu. Suami main tempeleng, ya nggak punya kelebihan, cemen. Apapun motifnya, KDRT yang dialami oleh Vena Melinda itu sangat memprihatinkannya. Ferry Irawan bisa dijerat dengan pasal 44 ayat 1 maupun 2 ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT ya, yang hukumannya kalau itu di hasilnya nanti di visum itu ringan itu bisa 5 tahun. Bahkan kalau itu dianggap parah, apalagi diduga ya ada pendarahan di hidung, mungkin patah atau sebagainya, itu bisa dijerat dengan ayat 2 dan hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Dan harusnya pihak kepolisian segera menindaklanjuti ini ya, untuk mengamankan atau menahan Ferry Irawan untuk sementara waktu. Sekali lagi ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Jadi perselisihan mereka itu bermula dari karena Vena Melinda itu capek, ya kan? Capek dan ya biasalah, seorang suami kan berhak juga minta gini kan. Ternyata ya begitulah katalah. Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. Kaidah sederhana, laki-laki baik tidak akan memukul istri biarpun istri layak dipukul. Mana pengayomanmu? Kok nempeleng rendah banget, tembok pukul air gitu. Nabi itu jijik melihat ada orang, ini orang dikatakan gila, siang ditempelengi malam ditidurin, gila itu orang. Saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Bisa sehari 2 kali, bisa setiap hari, karena permintaan dia. Dan dia lucunya kalau aku nggak ready gitu ya, misalkan nunda gitu, lagi ini, wih di ngamuknya ya Allah. Orang endurance ya, di perkawinan aku pertama ya let's say paling lama lah 15 menit gitu. Ini kayak aku lagi tabata gitu, yang 1 jam non-stop, aku sampai wow. Ferry Irawan resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ferry resmi menyandang status tersangka setelah dilaporkan melakukan KDRT kepada istrinya Vena Melinda. Kemarin gelar perkara dan sudah ditetapkan saudara FI, statusnya dinaikkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, seperti dilansir Detik Jatim pada Kamis 12 Januari 2023. Dirmanto menambahkan, polisi juga menemukan beberapa barang bukti, antara lain spray dan handuk. Ditemukan barang bukti, spray dan handuk yang ada bercak darahnya. Sampel darah juga diambil penyidik, tambahnya. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Januari 2023 di sebuah hotel di Jalan Doho, Kota Kediri. Yang benar nih, nanti kayak Lesti lagi dicabut laporannya, ngeprank netizen nanti teh. Tapi ini beritanya udah seliweran di berita online, biasanya sih mendekati benar. Kan mereka teh belum lama ya nikahnya. Padahal kan Vena Melinda ini kan udah diingatkan ya sama banyak netizen, jangan menikah sama Ferry Irawan. Tapi dia karena bucin ya, jadinya nggak pernah didengerin kan sama orang-orang yang bucin mah. Sekarang kayak gini. Coba kata netizen teh apa?
Katanya meren. Udah dibilangin. Bukannya kasihan ke Vena Melinda, warganet serbu media sosial Ibu Farel Bramasta usai jadi korban KDRT. Masyarakat dihebohkan dengan kabar Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Akibat kabar Vena Melinda mengalami KDRT oleh Ferry Irawan, warganet justru menyerbu media sosial Ibu Farel Bramasta itu dengan komentar menyinggung dan nyinyir. Informasi kasus KDRT yang dialami Vena Melinda langsung menyebar hingga kolom komentar postingan Instagram istri Ferry Irawan itu langsung dibanjiri dengan berbagai hujatan. Saudara V telah melaporkan di Polres Kediri Kota, kemudian oleh Polres dilimpahkan ke Polda Jatim, ujar Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto dilansir dari suara.com. Bak jatuh tertimpa tangga pula, hanya beberapa yang tampak memberikan doa dan semangat, sedangkan yang lainnya berkomentar nyinyir dan terkesan menyudutkan Vena Melinda. Beberapa netizen mengungkapkan kekesalannya dengan menyalahkan Vena karena dianggap tidak mendengarkan komentar netizen sebelum menikah. Sebelum menikah sudah diingetin sama seluruh masyarakat Indonesia, komentar akun @srimul. Dulu kan sudah dibilang netizen, jangan sama itu, tetap kawin, bahkan ke abang kawinannya. Akhirnya gini kan, komentar akun @maira. Sebagian netizen justru geram dengan komentar netizen lain yang tidak memberikan empati kepada Vena Melinda yang tengah mengalami musibah tersebut. Orang lagi berduka bukan support kek, ini malah dihujat ABCD. Sok-sokan paling ngatur hidup orang ya. Dia yang jalani hidup bukan dari kalian yang atur. Doain saja terbaik buat Mbak Vena. Semangat Mbak Vena, tulis akun @putri. Ini human lagi pada kenapa sih? Ini kalian komen di kolom medsosnya korban loh. Empati bukan hal berat. Kalau kalian kesal-kesalah sama si pelaku, bukan sama korban. Malah ngeledek pula. Sik banget, komentar @simut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah ini, buta karena cinta, betul buta karena cinta. Tapi dengan komentar-komentar yang seperti ini bukan berarti gue victim blaming, tidak sama sekali. Karena tadi sempat ada temen TikTok yang bilang kalau kok netizen sekarang jahat banget sih gitu. Kok gue jahat banget sih gitu, kok orang lagi menderita, orang lagi di rumah sakit, orang lagi susah kok digituin gitu kan. Nah, terus terang sebenarnya kalau misalnya kalian lihat dari video-video potongan YouTube wawancara Mbak Vena dengan suaminya itu gitu kan, kalian bisa lihat gitu kenapa kok publik jadi agak nggak simpatik gitu sama Mbak Vena dan suaminya. Bahkan kalau bisa gue point out, ada salah satu video pada saat itu mereka diwawancara di tempat tidur sedang berdua dan membicarakan masalah durasi, dan Mbak Vena itu membandingkan durasi mantan suaminya dengan durasi suaminya yang sekarang. Itu menurut gue that's a big no, you know, itu enggak banget.